Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Gendri Haryanto, NPM 21050. Di sini saya akan menjelaskan teori dan elastisitas permintaan. Pengertian permintaan. Permintaan adalah hubungan antara kuantitas komoditi ekonomis yang akan dibeli oleh semua konsumen pada suatu pasar dengan nilai sebagai faktor yang mempengaruhi pembelian komoditi tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian suatu komoditi. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri, barang substitusi, dan barang komplementer. Kedua adalah pendapatan, selera, ekspektasi harga di masa datang. Yang ketiga iklan, musim, dan lain sebagainya. Contoh hubungan permintaan dalam bentuk fungsi yang mengandung lebih dari satu variabel. Bisa dilihat, masing-masing komoditi variabel yang berbeda mempengaruhi kuantitas yang dibeli. Oleh karena tidak semua variabel yang mempengaruhi kuantitas dapat dianalisa dalam menentukan kualitas yang diminta. Maka dalam teori permintaan dikenal suatu asumsi ceteris paribus. Selanjutnya yaitu teori permintaan konsumen. Menurut teori permintaan konsumen, kualitas yang diminta atas suatu komoditi X per periode waktu mempengaruhi oleh harga komoditi tersebut. Pendapatan konsumen, harga komoditi lain yang berhubungan, yaitu barang substitusi atau komplementer, dan selera. Hubungan tersebut dinyatakan dalam persamaan fungsi sebagai berikut, bisa dilihat. Terkait dengan pendapatan, biasanya seorang konsumen akan membeli lebih banyak komoditi umum ketika pendapatannya meningkat. Komoditi ini disebut dengan barang normal. Sebaliknya ada komoditi di mana konsumen akan membeli lebih sedikit apabila pendapatannya meningkat. Komoditi seperti ini disebut barang inferior. Terkait dengan barang substitusi dan komplementer, konsumen akan membeli lebih banyak suatu komoditi bila harga komoditi substitusinya naik, dan sebaliknya. Selanjutnya, konsumen akan membeli lebih banyak suatu komoditi bila harga komoditi komplementer atau pelengkap turun. Demikian juga halnya dengan selera. Selera seorang konsumen akan menentukan kuantitas yang akan dibeli atas suatu komoditi. Dapat disimpulkan bahwa kuantitas yang diminta atas suatu komoditi per periode waktu tertentu akan meningkat bila harga komoditi tersebut turun. Pendapatan konsumen meningkat, harga barang substitusi meningkat, dan harga barang komplementer turun, serta bila selera konsumen atas komoditi tersebut meningkat. Selanjutnya itu permintaan yang dihadapi oleh perusahaan. Permintaan atas komoditi yang dihadapi sebuah perusahaan tergantung pada ukuran pasar atau struktur pasar, dan jumlah produsen yang ada dalam pasar atau industri. Ada 4 struktur pasar, yaitu yang pertama pasar persaingan sempurna, yang kedua pasar persaingan monopolitis, yang ketiga pasar oligopoli, yang keempat pasar monopoli. Permintaan yang dihadapi perusahaan ditentukan oleh jenis komoditi yang dihasilkan atau jualnya. Yang pertama, apakah barang tahan lama? Barang yang diberikan fungsi kepada pemiliknya selama beberapa periode waktu mendatang. Yang kedua, barang yang tidak tahan lama, dibeli untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan hanya berfungsi dalam jangka pendek. Selanjutnya, fungsi permintaan yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Bisa dilihat rumusnya dan beserta keterangannya yang dijelaskan dalam PPT tersebut. Selanjutnya adalah fungsi permintaan. Fungsi permintaan menyatakan hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta pada suatu periode tertentu, sementara faktor lain dianggap tetap atau tidak berubah. Teori permintaan dan pengambilan keputusan manajerial. Apabila diprediksi akan terjadi penurunan permintaan, maka perusahaan dapat melakukan tindakan antisipatif yang dapat mendorong permintaan kembali ke atas, misalnya peningkatan iklan, perkenalkan produk baru, perbaiki kemasan, memberikan potong harga, atau menambah jasa pelayanan, dan sebagainya. Pengertian elastisitas adalah hukum permintaan menunjukkan hubungan baik antara harga dan kuantitas yang diminta.
Elastisitas permintaan adalah ukuran untuk mengatur derajat kepekaan atau responsivitas kualitas yang diminta pada saat terjadi perubahan atas harga atau faktor-faktor lain mempengaruhi kuantitas yang diminta. Bisa dilihat contoh soal berikut. Berikut merupakan fungsi permintaan. Ketentuan untuk elastisitas harga. IP besar 1 disebut elastis. Artinya kualitas barang yang diminta akan berubah lebih besar daripada perubahan harga. IP sama dengan 1 disebut unitir. Artinya perubahan kualitas yang diminta sama besar dengan perubahan harga. Atau selanjutnya IP kecil dari 1 disebut inelastis. Artinya kualitas yang diminta akan berubah lebih kecil daripada perubahan harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. 1. Banyaknya produk distribusi yang tersedia di pasar pada tingkat harga kompetitif. 2. Penyesuaian periode waktu. 3. Masa pakai dari produk. 4. Derajat kepentingan atau kebutuhan konsumen terdapat produk. 5. Derajat kejenuhan pasar dari produk. 6. Range penggunaan dari produk. 7. Presentasi anggaran konsumen yang dibelanjakan. Baiklah, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.